Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai Ibu Terima, seorang nenek viral ya. Karena sepertinya di media massa, opini yang terbentuk adalah ibu atau nenek Terima ini dibuang oleh ketiga anaknya di panti jompo di daerah Malang. Padahal mereka ini, anak-anaknya dan juga Ibu Terima itu tinggalnya adalah di Jakarta, kemudian dibuang dalam tanda kutip ke panti jompo di Malang. Sebenarnya pada saat kita mendengar sebuah berita, pada saat aku melihat berita ini, masa sih ada seorang anak tega melakukan hal seperti itu? Dan kita harus mengklarifikasi terlebih dulu. Aku tahu teman-teman mungkin kesannya kalau udah topik seperti ini yang namanya ibu itu selalu benar, pokoknya anak yang selalu salah. Mungkin saja benar, tapi alangkah baiknya coba kita lihat, kita dudukan permasalahan pada tempatnya. Jadi di video kali ini, aku sudah melihat dan juga akan membahas mengenai keterangan dari kedua anaknya Ibu Terima, perempuan dan juga laki-laki, dan juga dengan Ibu Terimanya. Ini dari tayangan TV One dan juga dari YouTube pribadi anak dari Ibu Terima sendiri. Oke, yang pertama gini. Keterangan dari anaknya Ibu Terima ini ternyata diketahui ketiga anaknya Ibu Terima tersebut adalah berasal dari tiga suami yang berbeda. Ini penting ini, background ini sangatlah penting. Jadi dari sini tuh kita bisa menangkap bahwa ketiga anaknya Ibu Terima dari tiga pria berbeda, dari suami berbeda, ini sudah menggambarkan bahwa kemungkinan besar memang hubungan mereka tidaklah harmonis. Ya pastilah kalau ibu menikah dengan banyak pria, maksudnya dengan tiga pria berganti gitu kan ya, pasti hubungan emosionalnya juga tidaklah semulus dengan mereka yang hanya punya ayah satu dan ibu satu. Ini kan sudah punya beberapa suami kan ya, itu adalah background yang pertama. Dan yang kedua, bahwa background kedua mereka ini adalah berasal pengakuan dari mereka, anak-anaknya, mereka ini memiliki permasalahan ekonomi ya. Dan selain permasalahan ekonomi, diketahui juga ternyata Ibu Terima menurut keterangan dari kedua anaknya, ini sering ribut, sering terjadi perkelahian. Ya, I don't know, konflik dan sebagainya. Kalau anak perempuannya bilang bahwa Ibu Terima itu sering berantem sama suaminya, sama cucunya, dan bahkan anak Ibu Terima yang perempuan itu diancam sama suaminya kalau masih mau ngurusin ibunya karena punya permasalahan tertentu, lebih baik suaminya dan anaknya akan angkat kaki. Nah, kemudian karena dengan permasalahan keluarga seperti ini, ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, menurut mereka, akhirnya mereka tuh menyerahkan Ibu Terima ke adiknya yang berada di Magelang. Nah, tidak lama setelah 2 bulan pun, sebulan atau 2 bulan, adiknya Ibu Terima pun juga tidak kuat katanya. Banyak permasalahan. Akhirnya mereka berembuk, mereka memutuskan, ya sudah kita cari saja panti jompo yang gratis, tapi bagus tempatnya. Dan ternyata setelah dicari, lokasi panti jompo tersebut berada di daerah Malang. Oke. Kita harus simak dari kedua belah cerita, jangan hanya karena kita terframing A, semuanya ikut A. Well, at the end of the day, kita punya opini masing-masing, tapi alangkah baiknya kita simak dari kedua belah pihak. Kita simak dulu keterangan dari anaknya Ibu Terima dan juga Ibu Terima, ini wawancara dari TV One. Kronologisnya, kami memang bersepakat bertiga dengan keluarga adik Ibu Terima pun menyetujui untuk Ibu Terima dirawat di sana, mungkin untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Oke. Alasannya apa? Kenapa menyerahkan alasannya lain selain keluarga? Ya karena memang kami pertama tidak mempunyai tempat tinggal yang tepat. Yang kedua, untuk biaya memang keekonomian kami lagi sulit. Oke. Yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal yang tepat. Nah, ini linear ya, dengan keterangan anak perempuan yang menyatakan memang Ibu Terima itu pada saat tinggal tuh memiliki banyak problem sosial dengan anak-anak yang ditinggalinya. Awalnya dengan anak perempuannya, kemudian pindah ke anak laki-lakinya, begitu lagi, bahkan terakhir tinggal dengan adiknya pun juga sama punya masalah begitu. Oke, ini menurut aku yang paling besar sih. Mungkin kalau ekonomi, ya it's okay lah, makan berapa sih paling kan ya, nggak sebegitu fundamental. Tapi menurut aku yang paling fundamental di sini, kenapa akhirnya ketiga anaknya tersebut memutuskan dengan adiknya juga, adiknya Ibu Terima memutuskan untuk memindahkan Ibu Terima ke panti asuhan, ke panti jompo ya, karena
Mungkin daripada ribut terus, berantem terus, malah terjadi konflik yang berkepanjangan kan tidak baik juga. Salah satu keterangan dari anak perempuannya Ibu Trima mengatakan bahwa Ibu Trima ini disoroti tentang ya melakukan maksiat katanya gitu. Ada kata-kata bilangnya maksiat. Maksiatnya apa begitu? I don't know. Kalau orang, ya maksudnya kita hanya melihat dari luar ya guys ya. Kita tidak tinggal bersama dengan Ibu Trima apa maksiat yang dikatakan oleh si anak perempuannya tersebut. Dan juga disoroti dari anak perempuannya Ibu Trima mengatakan bahwa Ibu Trima tuh bukan tipe orang tua yang suka beribadah. Bahkan anak-anak itu mengajari Ibu Trima beribadah, tapi Ibu Trima mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada dalam hatiku gitu, jadi nggak bisa tergerak hatinya. Well, ini keterangan dari anaknya perempuan Ibu Trima. Lanjut lagi, bagaimana dengan keterangan dari anak laki-lakinya Ibu Trima? Memilih Malang sendiri kenapa ya? Karena memang yayasan yang mau menerima keadaan Ibu Trima seperti itu hanya di sana, Mas, gitu. Kalau di tempat lain itu memang kami sudah usaha cari yang terdekat, teman tidak bisa menerima keadaan. Oke, ya itu tadi sih yang aku bilang ya, kalau kenapa memilihnya di Malang gitu, padahal tempat tinggal mereka tuh di Jakarta gitu ya, karena alasan tadi yang menerima dan gratis adalah di sana. Tapi dari sini tuh aku belajar ya, sesuatu hal yang harus kita mungkin sedikit demi sedikit kita pahami di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah masih banyak anggapan di Indonesia bahwa yang namanya kan gini, kadang ada orang yang tidak punya anak atau tidak menikah di Indonesia, itu dianggapnya sebagai orang yang aneh, orang yang sakit gitu. Salah satu komentar umumnya biasanya begini, kalau ada orang yang tidak punya anak, baik itu karena tidak bisa atau karena memang memilih tidak mau punya anak, akan dibilangnya begini, ih itu orang kasihan ya nggak punya anak, nanti kalau tuanya sama siapa yang ngurus. Ini adalah faktanya begitu. At the end of the day, aku rasa bukan hanya Ibu Trima kok, ada banyak banget orang di luar sana ya, bahkan aku melihat banyak sekali teman-temanku juga sama sih. Mereka sudah dewasa, tapi sudah dewasa udah 30-an, bahkan 40-an. Mereka itu justru malah mengandalkan orang tuanya. Maksudnya gimana? Di usia orang tua mereka yang sudah senja seperti itu, mereka masih dapat kiriman uang, bahkan mau minta warisan dan sebagainya, itu malah orang tua ngebantu gitu. Kan tujuannya kalau sebagian orang berpikir, kenapa pengen punya anak, katanya itu adalah investasi gitu, biar nanti kalau kita tua ada yang merawat. Menurut aku anak itu bukan investasi, anak itu adalah tanggung jawab. Kalau di luar negeri ya, di luar negeri terutama negara-negara barat ya, bukan negara Asia. Kalau di Amerika ataupun juga negara lainnya, anak sudah di atas 18 tahun itu adalah tanggung jawabnya pribadi masing-masing begitu. Mau homeless ya homeless saja, itu lebih ke sifatnya adalah ya kalau kita mau bantu oke, kalau nggak dibantu ya nggak apa-apa, bukan kewajiban begitu. Terus satu lagi ya, sebenarnya ada satu hal yang harus kita bahas juga tentang hubungan cara mendidik anak begitu. Aku melihat dengan Ibu Trima ya, punya 3 suami dengan punya 3 anak dari 3 suami berbeda, itu kan pasti ada banyak kemungkinan ada banyak konflik ya. Aku tahu pasti teman-teman banyak yang menyerang aku, Anjas kok kamu membela anak-anak sih? Enggak, karena menurut aku jujur ya, secara pribadi Ibu Trima diletakkan ke panti asuhan yang ternyata panti asuhannya itu baik, panti jompo. Panti jomponya itu baik, kemudian makanannya enak-enak, punya banyak teman, itu jauh lebih baik dibandingkan Ibu Trima tinggal di rumah tapi berantem terus, ekonominya juga lagi amburadul, malah hubungannya semakin parah. Bahkan Ibu Trima di wawancara ini juga mengatakan dia udah nggak mau lagi pulang ke rumah anak-anaknya, katanya dia betah tinggal di sana. Dan memang yang menjadi Ibu Trima tuh stres adalah karena ini jadi viral. Nah, Ibu Trima sebenarnya pada awalnya nggak tahu tuh ada surat kuasa kan ya, surat kuasa di situ yang intinya menyatakan ada tanda tangan dari ketiga anaknya Ibu Trima yang intinya menyerahkan Ibu Trima ke panti jompo tersebut karena tidak mampu secara ekonomi. Dan juga ada kata-kata yang ini mungkin sangat menyakitkan Ibu Trima, di mana ada keterangan jika Ibu Trima meninggal, boleh langsung dimakamkan tanpa kehadiran ketiga anak tersebut. Nah, ini adalah bagian yang membuat Ibu Trima dan juga netizen Indonesia sepertinya terpancing. Dan menurut aku, kenapa kok bisa? Apa itu surat kuasanya itu viral? Apa yang terjadi? Siapa memviralkan tersebut? Tapi kalau ditanya apakah jika aku sebagai anaknya Ibu Trima ya, dengan kondisi yang seperti itu, ekonomi, kalau cuma masalah ekonomi mungkin pas-pasan,
aku tidak akan membiarkan Ibu Trima di panti asuhan. Tapi kalau seandainya memiliki permasalahan, misalnya seperti ya kalian lihat tadi kan ya, bahwa anak perempuan tersebut, anak perempuannya Ibu Trima kan diancam sama suaminya kalau masih mau ngurusin ibunya, karena Ibu Trima dinilainya sebagai troublemaker di situ, ya itu juga cerita yang lain lagi. Dan satu lagi ya, kita tidak tahu cerita sebenarnya seperti apa mereka yang menjalaninya. Tapi apakah keputusan memindahkan atau dalam tanda kutip sebagian orang menilai membuang Ibu Trima ke panti jompo di Malang tersebut adalah salah atau benar? Menurut aku itu adalah benar, tidak salah. Tapi setiap orang aku yakin punya opininya masing-masing dan aku menghargai itu. Benar bagi mereka, belum tentu benar bagi aku ya. Jadi tergantung kondisi kita seperti apa. Yang salah adalah jika Ibu Trima itu dibiarkan gelandangan atau bahkan dihabisi atau bahkan dilakukan hal-hal yang tidak manusiawi, itu justru yang salah. Tapi kalau dipastikan Ibu Trima di tempat yang baik, ya itu menurutku jauh lebih manusiawi kan ya. Kalau untuk urus itu kan secara manusia, secara sosial ya. Kalau untuk hubungannya dengan Tuhan, apakah mereka dosa atau tidak, pahala atau kadang-kadang ada banyak yang bilang ibu itu adalah sumber pahala kita harus baik dengan dia gitu. Betul sekali, tapi kan setiap orang punya kondisinya masing-masing dan menurut aku sih ya untuk masalah dosa dan juga pahala itu adalah urusan Tuhan ya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai kasusnya Ibu Trima, dan sekarang positifnya adalah Ibu Trima viral, banyak dibantu, dan anak-anaknya ya mudah-mudahan bisa belajar dari sini gitu kan ya. Ya, we never know what's going on sebenarnya, tapi yang pasti ini bisa belajar bagi kita. Kalau aku tidak akan mungkin membiarkan orang tuaku tuh jadi gelandangan ataupun juga ke panti asuhan kalau hanya masalah ekonomi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Mudah-mudahan sih kita bisa terbuka untuk berdiskusi ya. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun keras semuanya. Bye-bye.